bangunan cagar budaya itu kan perlu tetap ada untuk wadah dari memori kolektif perjalanan sebuah kota, sebuah masyarakat, tapi di sisi lain dia juga dihadapkan pada tantangan menyesuaikan dirinya dengan dinamika gaya hidup ataupun dinamika perkembangan kota zaman sekarang. Awalnya tahun 2005 ya, setelah saya selesai kerja dengan sebuah kontraktor yang membangun Sun Plaza di Medan. Kemudian ya saya juga aktif di sebuah LSM yang peduli dengan penyelamatan, pelestarian bangunan heritage dan cagar budaya lainnya di Medan, badan namanya Beranda Warisan Sumatera (BWS). Jadi waktu itu setelah kembali dari setelah selesai dari kontrak saya dengan Sun Plaza, ya tentu jadi freelance arsitek ya. Nah, kemudian karena ada kebutuhan untuk membuat sebuah badan usaha untuk mendapatkan pekerjaan, ya jadinya saya memutuskan untuk merealisasikan impian saya mempunyai biro arsitektur sendiri. Boleh diceritakan sih Pak, untuk proyeknya apa aja yang dikerjakan oleh proyek Hartono Arsitek ini sendiri Pak? Kita mengerjakan cukup beragam ya, dari interior, desain arsitektur itu range-nya dari rumah tinggal, hotel, resort, bangunan komersial, kemudian juga di pelestarian atau konservasi bangunan tua. Nah, kemudian juga ada akhir-akhir ini ada beberapa proyek master planning ya, begitu. Ya. Kalau bicara tentang konsep, ini tergantung proyeknya ya, karena saya percaya setiap proyek arsitektur yang bagus itu kan harus mendasarkan diri atau mengikatkan dirinya pada konteks di mana bangunan itu berada. Jadi secara umum boleh saya gambarkan apa yang ingin kami capai adalah sebuah gubahan ruang dan massa dan bentuk yang kontemporer, tropis, yang memperhatikan juga konteks lingkungannya. Oke, baik. Nah, ini kami bertiga. Ini Joshua adalah tangan kanan saya, Nurul adalah tangan kiri saya. Jadi tanpa mereka juga kami tidak akan bisa berkarya sejauh ini. Nah, ini proyek pertama saya, sebuah rumah tinggal, extension sebuah rumah tinggal di belakang dari rumah yang sudah ada di perumahan Cemara Asri di Medan, sebuah perumahan elit di kota Medan. Nah, jadi di proyek pertama ini yang terbangun saya harus bekerja sama, berkolaborasi dengan ahli Feng Shui, dengan Master Feng Shui yang di-hire oleh klien. Karena sampai ukuran sentimeter saja itu harus diperhatikan. Misalnya dari bukaan pintu garasi, tinggi, lebarnya, kemudian ukuran kolam renangnya, panjang lebar, dan kedalaman kolamnya, itu adalah hal-hal yang kami harus perhatikan. Nah, extension ini adalah perluasan dari fungsi-fungsi apa yang belum bisa ditampung di rumah yang sudah ada. Jadi di atas ini adalah ruang bermain anak-anak, di bawah sini adalah ruang keluarga yang kedua, sekalian tempat santai untuk bisa menghabiskan waktu luang bersama anggota keluarga di kolam renang. Nah, di yang sebelah kanan ini adalah sebuah ruang hobi ya, sekaligus ruang semacam garasi untuk koleksi otomotif dari pemilik rumah. Nah, ini juga ada karya seniman pahat dari Jogja ya.
Nah, jadi ini sebuah proyek yang kami senangi karena ada kolaborasi yang bagus antara klien dengan konsultan yang lain, misalnya dari konsultan Feng Shui-nya. Nah, berarti mau nggak mau, kalau misalkan ada permintaan seperti dari klien seperti itu, kita harus belajar dari sisi Feng Shui-nya juga, Pak, berarti? Ya, tergantung dari kliennya ya. Ada klien yang memang sudah ingin melibatkan unsur Feng Shui. Oleh karena itu saya pikir terutama untuk rancangan rumah tinggal dan kantor, bagian dari proses diskusi kita, proses negosiasi kita dengan klien itu, proses desainnya itu maksud saya kita perlu menanyakan sejauh mana beliau percaya dengan Feng Shui, apakah akan diterapkan, apakah tidak ingin diterapkan. Jadi konsultan Feng Shui itu jangan dipikirkan semuanya berbau mistis ya Mas ya, karena sebenarnya ilmu itu ilmu tentang energi ya, tentang energi, tentang ada logikanya, ada ilmiahnya juga. Jadi setahu saya itu ada dua kutub, ada yang memang terlalu ke arah orientasinya ke mistis, ada juga yang memang ke sains. Nah, ini proyek juga yang senang kami, yang kami merasa senang untuk berhasil mewujudkan impian klien. Jadi proyek ini cukup menarik karena pada waktu saya diminta datang untuk melakukan renovasi terhadap rumah ini, saya sangat khawatir bahwa si klien akan minta saya mengerjakan rumah yang bergaya klasik. Nah, jadi rumah ini kita tahu berbau Mediterranean di sebuah kompleks perumahan yang semua rumahnya berbau seperti gayanya seperti ini. Nah, jadi dan begitu waktu saya survei saya belum ketemu kliennya karena dia memanggil saya melalui ajudannya. Nah, jadi saya tanya ini mau diapain, katanya Bapak bilang ini dibuat jadi bagus. Nah, mau bagus itu kan relatif ya Mas. Nah, saya bilang keluhannya apa? Keluhannya gelap, rumahnya gelap. Nah, mau jadi apa aja? Oh, ini banyak kamarnya harus sekian, ini harus sekian. Oke, siap, saya bilang. Nah, jadi kemudian saya pada waktu ketemu dengan klien, saya bilang calon klien. Saya bilang, jadi saya konfirmasi beberapa poin. Yang akhirnya saya setuju untuk mengerjakannya karena pertama beliau ternyata yang desainnya yang kontemporer, tropis gitu ya. Rumahnya bisa dialiri oleh angin, bisa masuk cahaya matahari yang sebelumnya nggak ada di rumah existing. Jadi tapi saya bilang, Bapak siap kalau saya obok-obok, saya bongkar ini, saya bongkar itu gitu. Tapi tentu strukturnya saya pertahankan karena ini juga ada constraint yang lain, dia proyeknya harus selesai dalam 3 bulan. Termasuk interior, dan ini melibatkan extension ya, ada penambahan di lahan belakang, dan itu semua termasuk finishing, furniture semuanya harus siap dalam 3 bulan. Nah, jadi saya bilang ya, tapi saya bilang tentu kita tidak akan merubah struktur yang sudah ada, tapi dari situ saya akan bermain dengan lubang void supaya bisa masuk cahaya, bisa masuk angin. Bapak siap ya? Dia bilang siap, silakan. Ya, jadi tentu akhirnya kami merelay out denahnya sehingga karena beliau adalah seorang yang suka bersosialisasi, banyak temannya, jadi cukup perlu ruang dan punya keluarga besar, jadi perlu ruang keluarga yang cukup besar. Kemudian tampaknya kami mengusulkan yang seperti ini dari sekian banyak opsi, dari sekian banyak sketsa, karena kami harus mempertimbangkan tidak melakukan banyak pembongkaran dan banyak penambahan yang rumit-rumit pada bagian tampak depannya. Tetapi di sisi lain perlu ada kami sepakat untuk sebuah tampilan yang segar, tampilan yang kontemporer, yang kekinian, tapi bisa cepat dilaksanakan. Jadi ini view interiornya, dan kami bisa bermain bahan. Ngomong-ngomong soal bahan ya, katalog Pro. Jadi material ini beliau bilang saya nggak mau pakai wallpaper. Oke, saya nggak mau pakai banyak HPA di lemari saya. Nah, jadi untung saya sering ke pameran bahan bangunan, jadi saya cukup banyak koleksi. Kalau pulang ke Medan, saya bawa berkoper-koper brosur. Nah, jadi di belakang ini di ruang makan bisa ada satu void. Nah, untuk dari tempias ini ada pintu kaca yang sliding, yang tanpa relnya tersembunyi. Ini juga produk impor dari Dexon. Nah, di sisi ini juga yang menghadap ke kolam. Nah, ini ada HPL yang motif kayu ya, yang kulit
sorry, bukan motif kayu, kulit batu. Jadi beliau ini ingin bahan-bahan yang jarang digunakan orang di Medan. Nah, jadi motifnya siap dengan berbagai pilihan. Nah, di atasnya ini, di void-nya ini, di bawah ada kolam ikan. Dari samping kebetulan rumahnya di sudut, jadi bisa memasukkan cahaya dan memasukkan angin juga dari samping. Dan kami senang pada saat hujan, tetesan air hujan pada atap kaca ini bisa membuat refleksi bayangan yang bagus pada dinding di sebelah sini. Nah, ini termasuk kamar mandinya juga beliau cukup berani menyetujui ide kami untuk membuatnya di bagian depan supaya bisa masuk cahaya. Tentu ada screen ya untuk privasinya. Dan bahan furniture-nya ini juga bukan HPL tapi dari Lustrolite, sejenis akrilik yang dibuat di Australia. Nah, kami juga mengerjakan interior design. Jadi skala kami dari kecil sampai skala yang cukup besar. Ini sebuah perpustakaan milik Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan. Kami ingin membuat sebuah perpustakaan yang terbuka, yang cerah, yang akan merasa bersemangat. Nah, bicara soal material, direktur dari pusat penelitian ini juga karena beliau lulusan Amerika S3, jadi pingin material yang paling bagus atau material yang kekinian. Nah, jadi misalnya di sini kami menggunakan solid surface dari DuPont Korean supaya bisa menghasilkan lengkungan sepanjang 3 meter ini tanpa sambungan. Jadi kami senang ketemu klien yang terbuka ya, yang bisa berkolaborasi, diajak diskusi soal bahan-bahan yang bagus. Ya, kemudian saya ingin share tentang apa yang pernah kami kerjakan di proyek konservasi. Ini adalah gedung Tembakau Deli, dulunya adalah kantor pusat dari perusahaan perkebunan Belanda yang paling besar di Sumatera Utara, Deli Maskapai. Nah, kemudian sekian tahun bangunan ini terbengkalai, kemudian oleh klien kami bangunan ini dibeli, kemudian tentu ada langkah-langkahnya ya untuk mengerjakan proyek konservasi. Jadi di sini waktu itu saya masih dengan Badan Warisan Sumatera, yang sekarang Randa Warisan Sumatera. Kami melakukan, kami harus pertama kali tentu kita harus melakukan penelitian. Jadi harus ada proses dokumentasi, melakukan pengukuran, melakukan penelitian fisik, diagnosa fisik terhadap bangunannya, melakukan studi tentang foto-foto lama untuk mengetahui, untuk mengidentifikasi nilai-nilai sejarahnya dan lain-lain. Nah, kami bekerja sama dengan dengan PDA waktu itu, Pusat Dokumentasi Arsitektur di Jakarta, dengan bimbingan almarhum Pak Han ya, Institut Konservasi Indonesia ya. Jadi kami belajar di sini saya menjadi pimpinan proyek pada tahap pekerjaan dokumentasinya. Nah, jadi kemudian pada waktu itu setelah selesai, klien masih belum tahu ini mau dijadiin apa. Kemudian saya diminta untuk memberikan, sebagai arsitek, diminta memberikan beberapa usulan. Ya, akhirnya klien memutuskan, oke, ini jadi rumah tinggal saja. Oleh karena itu kami melakukan intervensi adaptive reuse tanpa harus membongkar bangunan elemen-elemen bangunan asli. Kami harus bisa menyisipkan beberapa fungsi baru, misalnya kamar-kamar tamu ke dalam interior bangunan ini. Nah, jadi yang tambahan-tambahan itu semua kami bongkar. Kemudian yang paling penting dan menarik adalah dom kaca patri yang sudah 100 tahun lebih ini berhasil kami selamatkan dan direstorasi, mendatangkan ahli kaca patri dari Semarang, dari Tiffany Glass. Nah, ini proyek yang berikutnya terkait dengan heritage. Yang kita lihat ini adalah rumah tinggal Direktur PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit pada zaman Belanda. Nah, jadi PPKS ingin melakukan diversifikasi usaha. Jadi ingin melebarkan sayap juga ke ya hospitality lah, karena mereka banyak kedatangan tamu dan lain-lain. Jadi ini diputuskan untuk sebelumnya terbengkalai juga, kosong cukup lama, berpuluh-puluh tahun. Kemudian ini direnovasi dan kami perlu memasukkan fungsi tambahan kamar ya. Nah, jadi ingin saya share ini adalah kami mencoba bagaimana
elemen bangunan yang komponen bangunan yang tambahan ini sebelah kanan ini bisa duduk bersanding cukup serasi dengan yang asli. Nah, dalam satu kesatuan irama seperti ini. Nah, di belakangnya ini ada lahan kosong yang di mana klien perlu ada aula untuk ruang pertemuan juga. Nah, ini juga sebuah proyek yang di mana kami belajar bagaimana supaya bagaimana supaya memastikan semuanya itu bisa serasi juga antara yang baru dengan yang lama. Nah, jadi pemberi tugas adalah kantor perwakilan Bank Indonesia di Medan. Jadi sebelumnya bangunan aslinya ini adalah sebuah villa khas zaman kolonial, di mana kita bisa melihat ada sentuhan-sentuhan khas arsitek Belanda zaman tahun 1920-an, ada beberapa elemen dan ada koridor di sekeliling bangunan yang semacam secondary skin ya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar banyak dari bangunan-bangunan heritage zaman kolonial, selain tentu dari bangunan adat tradisional kita ya, rumah-rumah adat, rumah tradisional Nusantara. Saya pikir di dalam beberapa bangunan heritage kita bisa mengerti bagaimana bersikap atau merespon terhadap iklim tropis. Misalnya ada serambi atau veranda, ada selasar di lantai 1, di lantai 2 untuk mencoba menjauhkan panas terik matahari. Nah, kondisi existingnya adalah bangunan ini ketutup oleh bangunan tambahan berupa kantor Sapam, ya, khas tambahan tahun 1980-an, sehingga menutupi fasad sebelah kanan dari bangunan ini. Nah, jadi seiring dengan semangat Bank Indonesia untuk mengembalikan aset-aset heritage mereka, kami diminta memberikan usulan bagaimana bangunan heritage-nya ini bisa kembali auranya, tidak terganggu oleh bangunan-bangunan tambahan ini, sekaligus menampung fungsi fungsi tambahan yang misalnya ada kamar belajar, ada ruang makan, ada ruang keluarga yang sebelumnya menempel ke bangunan aslinya. Nah, jadi konsep yang kami tawarkan adalah sebuah bentuk penghormatan terhadap bangunan aslinya. Jadi kami dengan melihat potensi site di mana halaman belakang dan samping cukup luas, yang ini adalah lapangan tenis yang direncanakan akan dipindahkan ke lokasi lain. Jadi yang sebelumnya adalah bangunan tambahan ada di sebelah sini. Nah, jadi kami mengusulkan bagaimana kalau semua tampak dari bangunan aslinya ini dikembalikan seperti semula, sehingga kembali auranya, sosoknya itu kembali utuh, terlihat seperti yang dikehendaki oleh pemberi tugas. Kemudian bangunan tambahan yang sebelumnya menempel, kami usulkan untuk nyempil ke belakang sebagai sebuah sikap melakukan penghormatan terhadap bangunan asli, dan bangunan tambahan itu yang lebih muda ini ya agak menepi ke belakang sehingga semangat baru terhadap bangunan heritage ini bisa kembali ada. Caranya tentu banyak ya. Pertama, tentu dari segi komunitas atau masyarakat itu perlu ditingkatkan pemahaman, kesadarannya. Nah, disitulah fungsi organisasi masyarakat atau LSM seperti Beranda Warisan Sumatera atau Bandung Heritage Society di Bandung atau Jogja Heritage Society. Nah, itu di penguatan atau kampanye itu public awareness-nya itu perlu dilakukan di tingkat komunitas. Nah, di sisi yang lain tentu pemerintah harus melakukan penegakan hukum ya, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Cagar Budaya dan undang-undang dan peraturan yang terkait lainnya, misalnya terkait dengan jasa konstruksi, dan sekarang kita tahu ada Permen PU nomor 1 tahun 2015. Nah, jadi pemerintah tidak boleh juga tinggal diam membiarkannya itu terlantar atau membiarkannya dibongkar seperti itu. Tapi kalau untuk di Medan sendiri, Pak, apakah sudah ada atau mungkin sudah ada beberapa bangunan-bangunan sejarah
yang sudah beralih fungsi, Pak? Banyak sih, banyak yang beralih fungsi, tapi mohon jangan disalahartikan bahwasannya bangunan sejarah itu tidak boleh beralih fungsi sebenarnya. Nah, jadi yang beralih fungsi itu banyak, dan kita lihat di luar negeri banyak yang beralih fungsi. Nah, tentu itu terkait dengan derajat atau tingkat pentingnya ya dari atau signifikansi dari sebuah bangunan. Karena sebagai arsitek kita harus memahami bangunan cagar budaya itu kan perlu tetap ada untuk wadah dari memori kolektif perjalanan sebuah kota, sebuah masyarakat. Tapi di sisi lain dia juga dihadapkan pada tantangan menyesuaikan dirinya dengan dinamika gaya hidup ataupun dinamika perkembangan kota zaman sekarang. Jadi bagaimana bangunan itu bisa tetap berkontribusi terhadap wajah kota, terhadap dinamika fungsi kota, itu harus kita perhatikan, sehingga mau tidak mau pada derajat tertentu, pada kasus tertentu itu, untuk menyelamatkan bangunan heritage itu ya perlu ada intervensi fungsi baru, yang kekinian, yang lain-lain, tetapi tetap harus memperhatikan dan menghormati aspek-aspek sejarahnya. Jadi komunitas ini sudah ada sejak 98. Ya komunitas aktivis ya, yang kami ada yang arsitek, ada yang sejarawan, ada yang antropolog, ada yang dari sastra, macam-macam. Jadi intinya bagaimana kami bisa berkontribusi memberikan public education ya, jadi edukasi publik, menyebarluaskan pengertian tentang pentingnya pelestarian melalui banyak cara ya, melalui workshop, seminar, penerbitan buku, melalui diskusi bulanan. Nah, dan sekarang dengan era medsos ya lewat medsos dan lain-lain. Jadi bahwasanya sebenarnya penyelamatan atau perlindungan dan pelestarian bangunan tua itu kan tidak harus melulu dikerjakan oleh arsitek saja atau arkeolog saja, tapi yang paling penting adalah dukungan dan partisipasi dari segenap lapisan masyarakat. Nah, di Medan sudah ada TACB, ada beberapa teman saya juga menjadi anggota TACB. Ya kita harapkan TACB itu tentu bisa berperan lebih banyak ya. Nah jadi memang baru sekitar 2 tahun lalu ya di Medan itu ada TACB, Tim Ahli Cagar Budaya. Bagaimana untuk peran TACB itu sendiri Pak untuk renovasi gedung? Apakah ikut terlibat juga Kak Pak ke dalam proyek-proyek yang Bapak handle juga Pak? Nah sebenarnya TACB perlu peran ya, tetapi pada waktu saya mengerjakan proyek yang saya share tadi itu belum ada TACB di Kota Medan. Nah, tetapi kedepannya diharapkan TACB ini perlu berperan karena sebenarnya selain ya menjadi mitra diskusi lah ya, sekaligus mengawasi pekerjaan konservasi itu. Tugas utama dari TACB sebenarnya adalah membuat rekomendasi, melakukan identifikasi dan terhadap bangunan-bangunan apa saja atau struktur apa saja yang merupakan cagar budaya untuk ditetapkan oleh pemerintah kota atau pemerintah kabupaten yang bersangkutan. Nah, jadi memberikan advokasi juga, seperti itu. Tapi salah satu tugas utamanya itu yaitu memberikan rekomendasi apa saja bangunan yang ada di sebuah kota itu atau struktur di kota itu perlu dicantumkan atau didaftarkan sebagai cagar budaya. Bisa kelihatan? Sudah terlihat. Oke, kelihatan ya? Iya, terlihat Pak. Oke. Baik. Ya, selain proyek ada beberapa proyek interior dan proyek perumahan, desain perumahan di Medan yang kami kerjakan, kami bersyukur diberi kepercayaan untuk menangani beberapa proyek yang umumnya terkait dengan hospitality ya, atau leisure. Ini pertama di Bali, di Bali Barat, di Kabupaten Jembrana, di sebuah desa. Jadi di lahannya ini ada di pegunungan di Bali Barat, di Jembrana, sudah hampir dekat dengan Negara, di sebuah desa namanya Desa Poh Santen. Nah, jadi di sini
yang kami diminta membuat master planningnya, kemudian mendesain beberapa bangunan. Nah, yang akan saya share adalah bangunan visitor center, di mana akan menjadi tempat tamu untuk menikmati duriannya. Kemudian juga pada saat tidak ada musim durian, itu difungsikan sebagai tempat retreat. Jadi bangunan itu bisa mempunyai multifungsi, lebih dari satu fungsi. Nah, jadi bisa untuk menampung 150 peserta retreat. Kemudian ada private villa berada di sisi sebuah punggung bukit ya, di kontur yang cukup terjal, di mana dari villa ini akan bisa melihat pemandangan ke sebelah selatan, ke Samudra Indonesia dari puncak bukit ini, maaf. Bisa. GoPro with Catalog Pro.